Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala asrafil anbiya'i wal mursalin نبينا الكريم محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بسنة وهدى وأما بعد. Alhamdulillah syukurlah jamaah yang dimuliakan Allah, jamaah yang mudah-mudahan senantiasa istiqamah dalam majlis ilmu setiap pagi dan di malam, di sore hari di Ramadan ini. Alhamdulillah di hari yang ke-13 kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk beribadah kepadanya, masih diberi waktu untuk beramal soleh. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal kebaikan kita, amal soleh kita. Dan tentu di Ramadan banyak sekali rahmat Allah yang Allah sudah siapkan untuk kita semua. Dan ampunan Allah tentu menjadi puncak yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan tentu masih banyak sisa waktu, walaupun jangan sampai kita sia-siakan atau kita terlena dengan hari demi hari sehingga kita lupa bahwa Ramadan sungguh begitu cepat berlalu. Dan jangan sampai karena disebut sebagai orang yang celaka oleh Nabi kita baginda Rasulullah, yaitu orang yang mendapati Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Dan alhamdulillah syukurlah tentu kita selalu bersalawat kepada Nabi kita baginda Rasulullah alaihi wassalam, juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman, termasuk kita yang mudah-mudahan terus jadi orang-orang yang selalu menghidupkan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan kelak untuk kita berharap mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang bukan Allah, jamaah Majlis Quran Indonesia, mudah Allah senantiasa rahmati kita. Di pagi ini alhamdulillah kita kembali berjumpa dengan Imam kita Ustaz Sahal Al-Mudhafari Hafizahullah Ta'ala, yang pagi ini kembali akan mengulas tentang berbagai fenomena di akhir zaman yang menjadi perhatian kita, karena kita sungguh berada dalam fase itu, fase yang Rasulullah sudah menubuahkan berbagai peristiwa penting. Dan tentu kekhawatiran kita adalah termasuk orang-orang yang gagal menghadapi akhir zaman ini karena begitu banyak fitnahnya. Setelah kita menyimak di pekan lalu tentang fitnah akhir zaman, kelanjutannya adalah salah satu yang harus kita waspadai adalah bagaimana tipu daya setan, yang kemudian kita akan mengulas tentang roadmap ya, setan di akhir zaman atau peta jalan syaitan la'natullah alaihim, yang akan menggoda kita, mengganggu kita, menyelewengkan kita, menyesatkan kita. Dan inilah insya Allah tema yang akan dibahas oleh guru kita Ustaz Sahal Al-Bafari tentang bagaimana kita membongkar roadmap setan di akhir zaman ini. Dan tentu jangan lupa untuk selalu mendoakan para guru kita, mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa limpahkan kesehatan, keberkahan, dan juga tentu keistiqomahan dalam dakwah para guru kita dan juga untuk kita semua yang hadir. Sungguh dakwah amal ma'ruf nahi munkar bukan hanya kewajiban para asatid, kita pun adalah orang-orang yang uh, mukallaf atau terbebani dengan kewajiban dakwah amal ma'ruf nahi munkar dengan porsi yang tentu kita uh, miliki ya. Sebagai orang tua tentu punya kewajiban untuk mengingatkan anak-anak kita, keluarga besar kita. Sebagai suami juga punya tanggung jawab terhadap keluarganya. Sebagai istri pun tentu eh, ada wilayah-wilayah yang tentu harus menjadi amanah yang dijaga oleh kita semua. Baik, alhamdulillah Ustaz Sahal sudah hadir. Assalamualaikum Ustaz. Sudah standby Ustaz? Baik, jangan Allah sambil menunggu kita eh, siap ya. Eh,
Kita sama-sama Waalaikumsalam. Masya Allah. Halo Ustaz. بخير الحمد لله. الفاضل حياك الله. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini pagi yang di sini Alhamdulillah hujan Ustaz. Mudah-mudahan Allah turunkan hujan rahmat. Hujan tuh. Mudah-mudahan juga di tempat Bapak Ibu semuanya juga Allah turunkan ya hujan rahmatnya dan jadikan hari-hari Ramadan kita hari-hari yang begitu istimewa untuk selalu beribadah dan beramal soleh. Baik, Ustaz, insya Allah kita bahas sebuah tema penting tentang roadmap ya, membongkar roadmap Nah, setan di akhir zaman ini. Karena kalau kita tidak tahu, tidak waspada, jangan-jangan kita termasuk bagian yang terperdaya gitu, bagian orang yang terjerat dengan makar atau tipu daya setan. Tentunya setan tidak hanya dari kalangan bangsa jin, ada setan juga dari bangsa manusia yang kita harus waspadai betapa terkadang memang makar atau tipu daya mereka ini sangat halus, tipis, sehingga kita tidak paham bahwa sesungguhnya itulah yang akan menyesatkan kita, yang akan menjerat kita. Karena Iblis laknatullah alaihim dengan pasukannya sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir kiamat mereka akan menyesatkan kita sehingga mereka punya teman nanti di eh, akhirat yaitu di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz, saya persilakan kita akan memulai sebuah kajian tentang roadmap setan. Mari sama-sama kita menyimak ulasan dari guru kita Ustaz Sa'al Al-Muzafari Habibullah Ta'ala. Tafadhal masykur. Bismillah. Sebelum kita mulai, nanti boleh dibuka surah An-Nisa ayat 119. Surah An-Nisa ayat 119 ini menggambarkan tentang bagaimana roadmap syaitan yang Allah berikan petunjuknya kepada kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, bulan Ramadan yang mulia ini Allah masih banyak memberikan kenikmatan-kenikmatan yang begitu besar yang masih bisa kita rasakan bersama. Mulai dari nikmatnya ketika ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis sahih mulia ketika Rasulullah sampaikan dalam penyampaiannya di hadapan para sahabat, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabur rahmah." Jika datang Ramadan, Allah buka pintu rahmat. Futihat abwabus sama, Allah buka pintu langit. Di riwayat lain dikatakan futihat abwabul jannah, dan Allah buka pintu sorga. Artinya ini menjadi peluang besar bagi kita. Ketika Allah sudah buka pintu langit, maka siapapun yang minta sama Allah Subhanahu wa taala, maka ini mustahil akan ditolak Allah. Pasti akan diterima. Pasti akan disambut hangat oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan doa-doa terbaik kita. Futihat abwaabur rahmah. Artinya Allah siapkan banyaknya rahmat untuk kita semua. Makanya menjadi sebuah alasan rahmat yang ketika Allah suguhkan kepada kita. Semoga ini menjadi sebab juga kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Futihat abwaabul jannah. Allah buka pintu surga selebar-lebarnya. Kita sama-sama bisa maksimalkan, kita bisa sama-sama memanfaatkan kesempatan emas ini yang Allah suguhkan kepada kita semua. Sehingga dari sinilah terjawab
akan sebuah kalimat yang ketika kita minta di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat kita membaca surah Al-Fatihah dalam satu hari 17 kali kita baca, kita mengucapkan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalanmu yang lurus ya Allah. Kata para ulama ahlu tafsir mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim ini adalah Islam. Siratal mustaqim ini adalah hidayah. Kita senantiasa minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari hidayah inilah akhirnya Allah senantiasa mensabatkan kita di dalam iman. Mensabatkan kita di dalam tauhid. Kita minta terus pada Allah ihdinas siratal mustaqim. Bahkan kata para ahlu tafsir juga dikatakan bahwa Siratal Mustaqim adalah Umar ibn Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Jadi kalau kita mau menuju jalan Allah yang lurus, kalau kita ingin menuju hidayahnya Allah, maka jangan tinggalkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabat Nabi yang mulia yang lainnya. Ketika kita minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalanmu yang lurus. Kemudian kita dapati kalimat siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat ya Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bukan jalan-jalan orang yang engkau murkai dan Allah sesatkan. Siapa mereka? Yahudi dan Nasrani. Ternyata ketika Allah sampaikan ini di dalam surah Al-Fatihah, kita semakin lihat dengan gamblang. Siapa mereka orang-orang Yahudi, orang-orang yang Allah murkai. Karena setiap ucapannya mereka paham kebenaran, tapi mereka nggak mau ikut kebenaran itu. Makanya kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak ikut barisan Yahudi dan Nasrani. Kita supaya tidak mengekor kepada Yahudi dan Nasrani. Karena menjadi sebuah gambaran nanti di akhir zaman banyak orang-orang yang ikut bersama mereka. Mengekor kepada mereka Yahudi dan Nasrani. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dalik. Ini menjadi kuncian bagi kita. Ketika kita terus minta kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalanmu yang lurus. Supaya kita tidak lagi mengekor kepada mereka. Nah, ini sebuah gambaran. Makanya mari sama-sama kita syukuri bahwasanya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita menikmati hidayah ini. Semoga Allah jumpakan kita di akhirat kelak kumpul bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Kita sama-sama ucapkan juga kalimat yang pantas terucap dengan lisan kita, yakni ucapan Alhamdulillah. Salawat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insan yang mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Insan yang agung yang juga diagungkan oleh yang maha agung. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita sudah pastikan ini adalah sosok yang mulia. Bahkan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini banyak kita saksikan di dalam sejarah. Kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyebabkan matinya api yang biasa disembah oleh kaum Majusi di Persia. Bahkan kelahiran Nabi Muhammad SAW merobohkan dinding-dinding kerajaan besar saat itu, kerajaan Kisra ya. Itu merobohkan dinding-dinding mereka. Kelahiran Nabi Muhammad SAW juga menghancurkan banyak patung-patung berhala yang ada di Mekah. Kelahirannya aja begitu istimewa. Kelahirannya aja begitu spesial. Kehadirannya saja sudah banyak menghancurkan kemusyrikan di muka bumi di saat itu. Makanya kehadiran Nabi Muhammad SAW disebut rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Semua orang punya efeknya. Contoh kecil misalkan wanita. Sebelum Nabi Muhammad SAW lahir ke muka bumi, wanita ini bak sampah, wanita ini hina, wanita ini tidak ada nilainya di sisi manusia. Bahkan pernikahan di zaman Arab jahiliyah, mereka sebelum menikah, seorang wanita berdiri di depan rumahnya mempersilakan 10
orang lelaki masuk ke rumahnya untuk menyetubuhi dirinya bergantian, 10 orang bergantian. Sampai akhirnya pernikahan itu akan dilihat, nanti ditanya dari 10 orang, wanita ini lebih condong kepada pria yang mana. Disitulah yang akan menjadi suaminya. Bahkan ketika wanita ini hamil, akan dipanggil ahli genealogi, dicek DNA-nya, lebih kuat kepada siapa, maka dialah yang berhak menjadi suaminya. Begitu hina dina wanita di zaman Arab-Arab jahiliyah sebelum Nabi Muhammad SAW lahir ke muka bumi. Tapi subhanallah, ketika Allah turunkan Rasulullah SAW, Allah angkat derajat wanita. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah kasih satu surat khusus tentang wanita, yakni An-Nisa. Ini menjadi salah satu contoh. Nabi Muhammad SAW ini adalah insan agung, insan yang mulia. Pada semua teman-teman jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk di dalam surah An-Nisa ayat 119, saya ada kitab kecil, bahkan ada 2 kitab yang saya punya, yang juga ini menjadi panduan kitabnya Ustadz Ihsan Tanjung, hafizahullah ta'ala. Beliau sering membaca buku ensiklopedi akhir zaman, dan juga ada buku yang kecilnya berjudul Kita Berada di Akhir Zaman. Ya, kita berada di akhir zaman. Sebelum saya bahas tentang surah An-Nisa ayat 119, saya lagi buka-buka di lembaran-lembaran pertengahan buku ini. Ternyata memang benar adanya kita ini sedang berada di akhir zaman. Salah satunya ada di dalam hadis sahih mulia, la taqumu sa'ah hatta yumtarun nas mataran amman wala tambutul ardu syai'an. Jadi dalam hadis sahih mulia ini dari Anas ibn Malik, ya, Rasulullah bersabda, tidak akan terjadi kiamat, ya, tidak akan tiba hari kiamat hingga manusia dihujani dengan hujan secara merata. Kalau kita lihat saat ini, kita sering dihujani dengan hujan secara merata. Wala tambutul ardu syai'an. Dan tetapi bumi ini tidak menumbuhkan sesuatu. Jadi hujan terus menerus, ya, secara merata. Bahkan kalau kita lihat perkembangan bagaimana Saudi Arabia, Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, sekarang ini sering hujan. Sering turun hujan di sana. Bahkan ini yang menyebabkan para ulama menangis ketika pernah terjadi hujan salju, ya. Ketika terjadi hujan salju di Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, itu menyebabkan para ulama menangis. Kenapa mereka menangis? Karena ketika turun salju, mereka mengatakan asratu sa'ah, bentar lagi kiamat. Karena dari salju ini dia akan terus menyerap ke bumi. Nanti suatu saat bumi ini akan menumbuhkan kehijauan. Sehingga kita akan lihat nanti Saudi Arabia tidak lagi gersang. Tapi kita akan temui Saudi Arabia ini adalah sebuah tempat di mana kita akan lihat banyak pepohonan yang akan tumbuh. Sehingga kita bisa lihat di sana adalah tumbuhan-tumbuhan yang hijau yang berkembang. Nah, kemudian ada menariknya di kitab akhir zaman ini, kita berada di akhir zaman. Banyak orang yang menginginkan kematian karena beratnya penderitaan. Kalau kita jumpai sekarang, banyak orang-orang yang dengan mudahnya bunuh diri disebabkan bisa lewat pinjaman online, ya. Boleh kita coba cek masing-masing. Kenapa? Karena mereka merasa bebannya hidup saat ini. Bahkan dikuatkan di dalam hadis sahih mulia. Rasulullah mengatakan, la taqumu sa'ah hatta yamurra rajul bi qabri rajul fayaqulu la ya laitani makanah. Kiamat tidak terjadi sehingga seorang lelaki berlalu di hadapan kuburan orang lain lantas mengatakan, duhai, andai kata aku menggantikan posisinya. Jadi saking bebannya hidup ini, mereka pengen, apa gua mati aja ya. Tatkala mereka merasakan penderitaan yang begitu berat saat ini kita rasakan, maka jalan terbaik bagi mereka adalah, apakah saya harus mengakhiri hidup ini sehingga hidup ini tidak lagi beban.
Sampai dikuatkan lagi di dalam hadis sahih mulia, ya'ti 'alan nas zamanun dajjal qultu ya Rasulullah bi mimma yalqauna minal wal ana. Ini disampaikan di dalam hadis sahih yang mulia. Ya'ti anas, akan datang kepada manusia suatu kepada di akhir zaman nanti, ya, di akhir zaman nanti zamanun yatamannawna fihi dajjal, di mana mereka mengangan-angankan ingin bertemu dajjal. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir zaman ini justru mereka mengangan-angankan ingin bertemu dengan dajjal. Mereka ingin mempercepat bagaimana dajjal itu datang. Bagaimana dajjal ini muncul. Kenapa? Qultu ya Rasulullah bi abi wa ummi. Wahai Rasulullah, saya bertanya, wahai Rasulullah, tebusanmu ayah dan ibuku. Kalau bahasa kita benar nih ya Rasulullah informasi ini. Mengapa mereka melakukan demikian? Beliau bersabda, karena penderitaan dan penderitaan yang mereka alami. Jadi memang ini sebuah gambaran kepada kita bahwa di akhir zaman ini penderitaan kita kaum muslimin begitu berat, cobaan kita begitu berat, ujian kita begitu besar. Masalah dan musibah begitu banyak kita hadapi. Sampai akhirnya kita akan menganggap bahwa ya Allah cepetin deh datangnya Dajjal. Supaya akhir hidup ini berakhir. Supaya zaman ini berakhir. Makanya orang-orang kafir saat ini antara lain adalah Yahudi. Mereka membuat cara bagaimana untuk memunculkan Dajjal secara cepat. Yakni dibuatlah pembantaian, dibuatlah pembunuhan massal, dibuatlah hiruk pikuk, dibuatlah peperangan. Mesti kita sadari bersama bahwa peperangan-peperangan yang mereka ciptakan ini salah satunya ingin memunculkan segera datangnya Dajjal. Mereka ingin menghadirkan Al-Masih Ad-Dajjal, juru penyelamat. Sesungguhnya juru penyelamat ini adalah juru penyelamat yang palsu bagi mereka. Ya, bagi kita juga mereka Dajjal ini bukan sebuah juru penyelamat, tapi juru yang menyesatkan kita semua. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Kemudian ada satu hadis lagi yang saya ingin bacakan. Di dalam hadis sahih mulia, la taqumu sa'ah hatta ya'khudallahu syaritatahu min ahlil ard fayabqa fiha ajajatan la ya'firuna ma'rufan wala yunkiruna munkaran. Tidak akan terjadi kiamat hingga Allah mengambil orang-orang baik. Ya. Tidak akan terjadi kiamat hingga Allah mengambil orang-orang baik. Kita rasakan saat ini banyak ulama-ulama kita sudah banyak mati lebih dulu. Allah sudah banyak mengambil orang-orang baik di sekitar kita lebih dulu. Allah sudah mengangkat ilmu dengan cara mematikan para ulama. Ini kita sudah rasakan, ya. Sehingga yang tersisa hanyalah orang-orang yang jelek. Mereka tidak mengetahui yang baik dan tidak mengingkari yang mungkar. Ya, jadi kalau misalkan kita tidak mau tergolong orang-orang yang jelek, maka jangan membiarkan kemungkaran terjadi di muka bumi. Kita harus senantiasa teriakkan kebaikan. Kita senantiasa tegakkan kebenaran. Karena sebuah konsep yang ada, Fakul jahal haqqa wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Jadi kalau kita ingin menghancurkan sebuah kebatilan, mengalahkan sebuah kebatilan, kita datangkan dulu sebuah kebenaran. Kalau kebenaran kita tidak tegakkan, maka mustahil kebatilan itu akan hancur dari muka bumi ini. Oleh karenanya, dari beberapa cuplikan hadis sahih mulia tentang kita berada di akhir zaman, bahkan kalau kita lihat kitab pembahasan selanjutnya ini mengerikan sekali. Kita akan berhadapan dengan Ahlas, Sarra, dan Duhaima. Nah, ini sesuatu yang sangat berat yang kita hadapi di akhir zaman saat ini. Oleh karenanya, perlindungan terbaik inilah yang membuat kita dapat kuat, ya, dapat sahabat dalam hidayah ini.
Ini sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita. Tapi kita sama-sama lihat di dalam surah An-Nisa ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adanal an'am wala amurannahum yugayyirunna khalqallah wa may yattakhidhi syaitan waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah roadmap, pandangan hidup kita nih, supaya kita nggak lagi kesesat, supaya kita nggak lagi kejebak oleh setan, di mana mereka berusaha membuat kita semakin jauh dari Allah. Sebagaimana mereka juga ingin mewujudkan supaya kita senantiasa mengekor kepada Yahudi dan Nasrani. Bagaimana caranya? Kemudian Allah gambarkan kepada kita, wala udillannahum, kata Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa ayat 109. Allah informasikan kepada kita, dan pasti akan kusesatkan mereka. Jadi salah satu cara syaitan ingin membuat kita semakin jauh dari Allah, kita akan disesatkan dulu oleh para syaitan. Apa yang disesatkan oleh para syaitan kepada kita? Pertanyaan sederhananya adalah, apa yang mereka lakukan sehingga membuat kita ini sesat? Pertama, kita akan disesatkan akal kita. Coba kita lihat dan kita saksikan bersama saat ini. Kita buktikan, kita akan disesatkan akal kita. Maka kita lihat saat ini banyak sekali orang-orang yang akalnya tuh udah sesat. Akalnya tuh udah nggak nyambung, udah nggak connect kepada dalil yang ada, ya. Bahkan contoh misalkan, ketika kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat ini, banyak kita jumpai mereka, orang-orang yang sudah keluar dari kodratnya, yakni berada di barisan LGBT, yang kita tahu ini adalah perbuatan yang laknat, perbuatan yang keji, yang Allah murkai. Tapi karena mereka sudah disesatkan akalnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuk setan, ya. Izin Allah, semuanya izin Allah. Makanya semua yang berlaku di muka bumi ini adalah izin Allah. Setan sudah mulai menyesatkan akal mereka. Memang kenapa kalau saya menikah dengan sejenis? Memang kenapa? Salahnya di mana? Ini kan kemauan saya. Ini kan merupakan sebuah wujud HAM, hak asasi manusia bagi saya. Ini gambaran bagi kita. Terus kita dapati lagi orang-orang yang misalkan kita ajak untuk menutup aurat. Ada kalimat yang terucap, jilbabin dulu aja hati kita, baru kita jilbabin diri kita. Ini tanpa disadari sudah masuk dalam permainan-permainan syaitan, yang dia coba berusaha menyesatkan akal. Ya, bahkan kita jumpai lagi banyak orang saat ini, mereka mengedepankan akalnya. Mereka senantiasa lagi melihat dalil yang ada, tapi akal lah yang lebih dulu diciptakan sama mereka. Ya, ini kalau jamaah di sini pernah mendengar sebuah cerita yang saya pernah juga sampaikan, ya, di beberapa kajian. Tapi kisah yang sangat sering kita dengar antara lain adalah kisah seorang tukang cukur, seorang ateis. Ini ternyata menggambarkan bahwa banyak orang-orang ateis saat ini, banyak orang-orang agnostik saat ini, mereka untuk senantiasa berusaha menyesatkan akal kita. Antara lain, seorang ateis bertemu dengan seorang tukang cukur sambil mengatakan, bro, Kang, lu tahu nggak di dunia ini tuh nggak ada Tuhan? Seorang tukang cukur kaget, dengan adanya dengan lu bisa lihat, dengan lu masih hidup, dengan lu sehat, lu lihat di sekitar lu ada alam semesta yang ada, ini menunjukkan Tuhan itu ada. Tapi subhanallah, seorang ateis sambil bangganya mengatakan, kalau memang adanya Tuhan, mana mungkin? Gue nggak percaya adanya Tuhan. Kenapa? Karena gue banyak lihat banyak orang-orang susah. Kalau memang adanya Tuhan, nggak mungkin Tuhan membiarkan mereka lapar.
Kalau memang mungkin adanya Tuhan, gak mungkin Tuhan banyak membiarkan mereka terkapar. Tapi subhanallah, ini dibantah lagi sama tukang cukur. Ikut gue deh. Kalau lu mau, no di sono ada anak muda, rambutnya gondrong, rambutnya acak-acakan, semeraut. Ini bukan tentang saya, bukan tentang saya, walaupun saya gondrong, tapi nggak acak-acakan. So. Lu lihat tuh, anak muda di pojok, acak-acakan, terus rambutnya udah nggak jelas bentuknya. Terus lu pengen bilang gak ada gue ini tukang cukur, Asgar, asli Garut misalkan. Terus seorang ateis sambil bangganya bilang, karena dia nggak datengin lu, sehingga lu diemin dia. Karena dia nggak datang ke lu, akhirnya lu nggak cukur rambutnya dia. Kemudian seorang tukang cukur sambil jawab dan bangga mengatakan, sama juga dengan lu. Ketika lu lihat mereka yang susah, ketika lu melihat mereka yang lapar, ketika lu melihat mereka terkapar, sesungguhnya mereka tidak sedang mendatangi Tuhannya, sehingga Tuhan membiarkan mereka. Nah, ini sebuah konsep. Sebagaimana cara supaya kita nggak disesatkan akal kita, kembali dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Bahkan saat ini tokoh-tokoh liberal sudah mulai banyak nih, sudah mulai banyak mengisi pengajian. Antara lain Abu Marlo. Ya, ini buat jamaah yang sering mendengar ceramahnya Abu Marlo, hati-hati. Abu Marlo ini bagian dari liberal, ya, bagian dari berusaha menyesatkan akal manusia, ya. Berusaha menyesatkan akal manusia sehingga dia tidak lagi menggunakan dalil. Dia lebih bermain di akal, terus seakan-akan akal ini bagus, seakan-akan akal ini benar adanya, tapi dia tidak gunakan dalil. Contoh ya, beberapa kali saya membongkar kesesatan Abu Marlo antara lain ketika dia bilang Hajar Aswad itu bentuknya seperti kelamin wanita. Bukti kesesatan Abu Marlo. Ini bukti kesesatan, dia dijebak oleh syaitan laknatullah alaih. Ya, bahkan beberapa kita jumpai banyak kaum muslimin akhirnya ikut kepada mereka. Ini hati-hati nih. An-Nisa ayat 119 menjadi sebuah gambaran kepada kita bahwa setan akan senantiasa menyesatkan akal kita. Saya ingat ada sebuah pemahaman Mu'tazilah. Mu'tazilah ini adalah kaum liberal yang saat ini kita kenal. Mu'tazilah ini diawali oleh seorang bernama Wasil ibn Atha. Wasil ibn Atha ini murid dari Imam Hasan al-Basri di saat itu. Ya, Imam Hasan al-Basri punya murid namanya Wasil ibn Atha. Wasil ibn Atha ini punya hobi itu beda hobinya dengan kita. Kalau kita punya hobi main bola, kita punya hobi naik mendaki gunung, kita punya hobi mungkin ngerecokin orang, ngeprank orang, itu hobi kita misalkan. Tapi Wasil ibn Atha, dia punya hobi menyewa perpustakaan. Saking pinternya otaknya, ya, saking kuat kecerdasannya, dia sewa perpustakaan, tidak ada satupun buku yang terlewat sama dia. Tidak ada satupun kitab-kitab yang terlewat di perpustakaan itu, semuanya sudah dibaca sama Wasil ibn Atha. Makanya Wasil ibn Atha ini yang pertama kali mengumumkan tentang pemahaman Mu'tazilah, yang dia juga mengatakan akhirnya Quran ini bukannya kalamullah. Harusnya Quran ini adalah huwa kalamullah. Quran ini adalah kalamullah, firman-Nya Allah. Tapi Wasil ibn Atha mengatakan Quran ini adalah makhluknya Allah. Nah, ini kesesatan akal. Ya, kemudian ditanggapi oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan Wasil ibn Atha atau orang-orang Mu'tazilah adalah utu zakaan walam yu'tu zakaan. Mereka ini adalah orang-orang ini kecerdasan di mereka tapi tidak diberikan kejernihan di dalam hati mereka. Ya, artinya adalah kalau kita bicara akidah, kita belajar akidah secara mendasar, akidah yang kita pelajari bahwa akal, ada dalil dua namanya, dalil akli dan dalil nakli. Akli ini akal, nakli ini Quran dan hadis. Maka sebuah gambaran dalam akidah dasar kita, akal pasti nerima dalil. Akal pasti nerima dalil. Sehingga ketika disampaikan dalil kepadanya, itu pasti diterima oleh akal. Beda dengan kondisi saat ini.
Ketika kita masukkan dalil kepada mereka, ketika kita sampaikan dalil kepada mereka, mereka mengatakan, sebentar, sebentar, sebentar. Kayaknya nggak masuk akal gue deh dalil ini. Kayaknya yang disuguhkan ini nggak masuk ke otak gue deh. Nggak bisa gue cerna dengan akal gue. Contoh misalkan pada saat di 2016 ketika mengisi kajian di Universitas Nasional, di situ juga banyak kaum-kaum liberal yang hadir di masjid tersebut. Ketika kami bicara tentang Al-Quranul Karim, kemudian ada seorang anak muda mengatakan, Ustaz, kalau memang benar adanya Quran ini lengkap, Quran ini nggak harus direvisi, Quran ini sempurna, maka kami tidak menemukan bagaimana di dalam Al-Quranul Karim kok tidak ada bagaimana cara bikin sop kambing, cara bikin sayur asem. Subhanallah. Ketika dalil ini disampaikan, dia coba gunakan dengan nalarnya. Nggak masuk akal nih. Kalau memang Quran lengkap, kok nggak ada sayur asem di sini? Kok nggak ada cara bikin sop kambing? Kok tidak ada caranya bikin soto Betawi misalkan? Ternyata jawaban yang kami sampaikan bahwa kalau memang itu kamu mau jawabannya, berarti kamu tidak paham bagaimana Quran itu sesungguhnya lengkap, sangat lengkap, sempurna. Berarti Anda ini tidak pelajari Quran secara detail. Di mana bukti Quran sempurna? Allah berfirman, Rob gue. Sambil saya katakan, Tuhan gue bilang, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Maka bertanyalah kepada ahlinya jika kamu nggak tahu. Lu tadi nanya apa? Cara bikin sayur asem. Allah gue bilang lu tanya tukang sayur asem, lu tanya dia bagaimana cara bikin sayur asem. Lu pengen tahu bagaimana cara bikin sop kambing, lu tanya tukang sop kambing. Ini Quran gue bilang. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanya pada ahli. Ya, ini sebuah gambaran bahwa saat ini setan berusaha menyesatkan akal kita. Saat ini setan sedang menjebak kita. Makanya kalimat yang kedua, ya. Kalimat yang kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita, roadmap nih. Setan ini sedang menyesatkan kita. Yang kedua, wala umanniyannahum. Setan ini sedang memberikan angan-angan kepada kita. Seandainya. Makanya tulul amal. Panjang angan-angan ini menyebabkan kita terjebak dengan tipu daya setan. Makanya Rasulullah SAW melarang keras. Kita kaum muslimin mengucapkan seandainya. Seandainya saya bisa menjadikan sebuah posisi Pangeran Salman. Ya, mungkin Saudi Arabia akan saya buat bersikap tegas. Ya, menyerangi Yahudi laknatullah alaih yang sudah menghancurkan. Itu kita nggak bisa tuh berandai-andai. Kita nggak boleh berandai-andai. Karena andai-andai ini adalah permainan syaitan. Kenapa syaitan menggunakan cara wala umanniyannahum, memanjangkan angan-angan kita, ternyata supaya kita ini beralih pandangannya dengan kehidupan akhirat yang nyata. Kita akan dialihkan. Karena bagi syaitan adalah kehidupan saat ini yang begitu indah adalah kehidupan dunia. Mereka sedang mengalihkan bagaimana kehidupan akhirat itu abadi, kehidupan akhirat itu kekal, kehidupan akhirat itu adalah kehidupan sesungguhnya, kehidupan akhirat itu adalah akan kita dapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalam surga Allah kita akan merasakan betapa banyak kenikmatan demi kenikmatan. Syaitan memalingkan itu. Syaitan menginginkan kita nggak lagi berandai-andai untuk bisa masuk surga. Makanya wala umanniyannahum, mereka mengangan-angan. Mereka membuat kita ini berangan-angan. Mereka yang membuat kita untuk senantiasa kejebak dan tidak lagi percaya akan sebuah janji Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan senantiasa menjauhkan kita, pandangan kita, berapa besar kita yakin kepada Allah, mereka akan goyahkan kita itu. Ketika kita sudah meyakini bahwa janji Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan kebaikan, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan? Kita akan disesatkan sama syaitan dengan akal kita. Kemudian kita akan dibuat berangan-angan. Kemudian kita mengucapkan, oh iya ya, selama ini kalau saya berbuat baik, orang-orang gak berbuat baik kepada saya. Mana buktinya?
Mana kalimat hal jazaul ihsan ilal ihsan? Buktinya sampai saat ini saya dapatnya bukan kebaikan. Buktinya sampai detik ini orang banyak mencemooh saya padahal saya berbuat baik. Ya, jadi mesti kita bedakan berbuat baik dengan mengajak kepada kebaikan. Contoh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di usia 25 tahun, ya, sebelum Nabi sebagai Rasul sampai dengan usia 40 tahun di Mekah, perhatikan sejarah yang ada. Nabi disebut sebagai seorang al-amin, orang yang dapat dipercaya. Kenapa? Karena Nabi berbuat baik. Jadi kalau kita berbuat baik, pasti akan banyak temannya. Kalau kita berbuat baik, pasti banyak yang menolong kita. Sebenarnya ini janji Allah. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Ketika kita berbuat baik, pasti banyak temannya. Pasti banyak pengikutnya. Tapi syaitan akan berusaha menggelincirkan keyakinan itu. Ini dibuktikan di zaman Nabi Muhammad SAW. Berbuat baik pasti banyak temannya. Tapi yang kedua adalah kalau kita mengajak kepada kebaikan, maka bersiap kita akan dimusuhi. Makanya di usia 40 tahun ketika Nabi mendapatkan wahyu pertama kali, Nabi menyampaikan tentang bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyeru kepada kaum muslimin ya di saat itu kepada Arab-Arab jahiliyah yang masih menyembah berhala untuk tinggalkan berhala yang mereka sembah. Akhirnya disinilah Nabi mulai dimusuhi. Kenapa? Karena Nabi mengajak kepada kebaikan. Ya, makanya konsepnya adalah kalau kita berbuat baik, pasti kita banyak temannya. Tapi kalau kita mengajak kepada kebaikan, maka bersiaplah kita akan dimusuhi. Contoh kecil deh, misalkan kita ajak teman-teman kita, ngaji yuk, ada kajian bagus nih Ramadan. Lah, soalim banget sih lu, pakai ngajakin gue ngaji. Udah deh, urusan lu deh. Lu kebaikan buat lu deh, surga buat lu deh, terserah deh, lu jangan ganggu gugat gue deh. Kita ngajakin mereka, ini kan Ramadan, udah deh. Lu jangan ngelakuin begitu dulu deh. Ini Ramadan, kita berbuat baik nih. Elah, ngapain sih lu? So suci banget sih lu. Biarin aja daripada lu sok kafir. Iya, misalkan. Ya ini sebuah gambaran bagi kita bahwa kalau kita mengajak kepada kebaikan, maka kita akan bersiap-siap, kita akan menjadi orang yang dimusuhi. Yang ketiga, roadmap-nya syaitan adalah wala amurannahum. Ya, wala amurannahum. Sebenarnya syaitan ini akan membuat kita menganggap menormalisasi sebuah sesuatu hal yang itu di luar fitrah manusia. Kita diajak berbuat atau menganggap itu hal yang biasa. Contoh. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa fala yubattikunna adhanal an'am wala amurannahum falyughayyiruna khalqallah. Jadi mereka ini disuruh memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Jadi langkah-langkah syaitan ini kita dibuat menormalisasi sesuatu yang tidak pada fitrahnya. Contoh nih saat ini, banyak kita jumpai LGBT. LGBT itu di luar fitrah manusia. Tapi banyak kita menormalisasi sifat mereka. Kita menganggap biasa. Sehingga banyak kita jumpai para banci-banci di televisi. Kenapa? Karena ada sifat menormalisasi perbuatan mereka yang harusnya kita lawan. Kita nggak terima dengan sifat mereka. Kita nasehatin. Lu udah gede. Lu tuh bukan cewek. Lu tuh cowok. Kita harus sampaikan itu. Kita harus dakwahkan itu kepada mereka. Tapi karena menormalisasi inilah akhirnya tanpa disadari kita sudah masuk dalam roadmap-nya syaitan. Bahkan kemarin nih belum lama viral seorang ustadz yang minta dibangunkan sahur melalui video call sama seorang mami pri. Ya, saya nggak bisa sebut nama ustadz tersebut. Saya bahkan pernah japri ustadz ini di TikTok kalau nggak salah. Saya nasihatin Ustadz. Akhirnya saya diblok sama dia. Saya bilang ente harusnya nasehatin, ente jangan menormalisasi dia di luar fitrah manusia. Ente makai minta video call bangunin seolah-olah dia memang hati-hati. Ini ente orang anggap ente ini ustadz, wah hati-hati loh. Saya bilang gitu. Akhirnya saya diblok.
dia nggak dengarkan apa yang saya sampaikan. Saya nggak sebut namanya ya, karena saya nggak kenal pribadi dengan orang ini. Nanti dilihat aja pemberitaan yang ada. Ya, jadi ini sebuah gambaran bahwa kalau kita sudah kejebak dengan rot, sehingga kita akan biasa. Apa yang ada di depan mata kita biasa. Kita ketemu bagaimana incest ya. Incest. Incest ini pernikahan sedara. Saya pernah di tahun lalu, saya mengisi kajian di Sinyalnya Tampaknya kayak jaringannya ya. Mohon saya masih ada nggak bersabar. ya sinyal? masih tuh ada lagi suara. Ada. Ya, tadi sempat putus Halo, set. Ya, cek sekarang cek. udah jelas. Set. Ada Lanjut, ada lanjut set. hilang lagi. Iya, mohon bersabar, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah yang dicintai Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Hilang ya? Ah, jelas set. Dah lanjut. Muncul lagi. Oke. Ini efek hujan ya guys, sinyalnya aur-auran. Oke. Pada tahun lalu pada saat saya mengisi kajian di kalangan artis, terus ada seorang mantu dari artis tersebut, ya, karena nih mertuanya sambil meluk mantunya laki, mertuanya perempuan sambil meluk dari belakang, Ustadznya anak aku sambil bangganya. Saya bilang, dia kan mertua nih mantu, nggak pantas banget depan umum. Ya, saya nasehatin akhirnya. Kemudian setelah saya nasehatin, mantunya nanya sama saya, Ustadz, sebenarnya incest itu dilarang agama apa dilarang pemerintah? Karena sampai sekarang nggak masuk akal saya masa incest dilarang. Subhanallah. Jadi dia menolak bahwasanya masa hubungan saudara dilarang. Oh ini hati-hati. Ini jebakan. Saya bilang hati-hati ente. Ente ini udah kena jebakan syaitan. Roadmapnya syaitan masuk ke ente nih. Ente menormalisasi hubungan saudara, hubungan sekandung. Ini nggak boleh. Ya jelas dilarang agama, dilarang pemerintah. Hati-hati. Saya jelaskan. Karena masa dari zaman Nabi Adam segala macam semuanya kayak kelihatannya wah, ini panjang ceritanya. Akhirnya saya jelaskan satu persatu supaya dia tidak kejebak dengan menormalisasi yang di luar fitrahnya. Nah, kemudian di akhir ayatnya, ya di akhir ayatnya Allah sampaikan, barang siapa yang menjadikan syaitan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata. Ini udah jelas nih, barang siapa yang menjadikan syaitan sebagai pelindungnya. Barang siapa yang menganggap Israel, Amerika, yakin bisa melakukan perdamaian dunia terhadap Palestina, maka itu akan mendapatkan kerugian nyata. Mustahil. Mereka yang menciptakan peperangan, mereka yang membantai kaum muslimin yang ada di Gaza, mereka yang membunuh orang-orang yang ada di Gaza, saudara-saudara kita di Palestina. Kemudian mereka meneriakkan perdamaian untuk Gaza. Ini mustahil. Kalau kita ikuti mereka, kita berada dalam kerugian yang nyata. Barakallahu fikum. Itu ya, Zat. InsyaAllah. Baik, alhamdulillah, Ya, syukurlah, jazakallah. InsyaAllah. Sallallahu alaihi wa ta'ala yang sudah Masya Allah. membongkar beberapa roadmap ya atau peta jalannya setan yang sungguh terjadi di antara kita di tengah-tengah kita dan itu menjadi kewaspadaan kita dan sungguh tipu daya setan itu masih banyak lagi saudara makar-makarnya yang berusaha dilancarkan untuk menyesatkan kita jadi dengan kita ngaji inilah salah satunya upaya kita untuk tahu apa yang sungguh diupayakan atau disesatkan ya karena setan ini dalam ayat-ayat ini disebutkan bahwa dalam surat Al-Hijr ya, menjadikan sesuatu yang terlarang itu terlihat indah saja. Jadi menjadikan sesuatu yang terlarang itu terlihat indah itu salah satunya adalah makar-makarnya setan.
Baik, jemaah masih ada waktu kita bersama Ustaz Sahar sekitar 15 menit lah ya. Kita coba mungkin diskusi membahas tentang berbagai macam fenomena dan apa yang terjadi di sekitar kita. Mudah-mudahan menjadi sebuah pencerahan untuk kita semua karena ketika setan sudah berusaha untuk melakukan penyesatan itu memang sungguh ajaib ya, sungguh sesuatu yang seringkali memang orang yang tidak paham itu menganggapnya baik gitu ya. Baik, silakan ada yang ingin bertanya atau mungkin sharing berbagai peristiwa yang terjadi di tengah-tengah kita sehingga kita jadi waspada saling memberikan nasihat gitu ya. Karena watawasabil haq watawasabil sabr ya. Kita sudah paham ayatnya tentang kewajiban kita sebagai seorang muslim itu adalah saling menasihati, yaitu nasihat kebaikan, kesabaran menjadi bagian penting yang mudah-mudahan terus kita eh, semangat gelorakan ya dalam diri kita karena ternyata amal ma'ruf nahi mungkar itu tidak hanya kewajiban para asatidz tapi juga kita pun sekecil apapun ya nasihat itu penting untuk saudara-saudara kita apalagi mungkin ketika kita melihat langsung apa yang terjadi kemungkaran yang dilarang itu maka sungguh mari wal yughayyiru dalam hadis Nabi SAW ya man ra'a mungkaran wal yughayyiru biyadihi. Nah ini pentingnya kita memiliki pemimpin yang soleh ini adalah karena biyadi dengan kekuasaan ya. Eh, Baik silakan ada yang ingin bertanya atau mungkin sharing. Kalau saya melihat ini saat fenomena akhir zaman ini ya, tadi sudah dis- sedikit di apa namanya diungkap beberapa ciri yang sudah ada gitu ya. Nah ini sudah ada yang Hmm. resen ya. Nanti kita ngobrol lagi dengan tema-tema tadi. Hmm. Silakan Bu Nita yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustadz Sahal, ya Allah ya Rabbi. wabarakatuh. Kangen deh. Iya, iya. Hilang kemana Alhamdulillah. tadi saya tanya sama Ustadz Holis. Ustadz Holis, saya takut salah. Ini Ustadz Sahal kita bukan sih? Iya, kemana aja Ustadz? Ada, Betapa sampai alhamdulillah. rambutnya langsung gondrong, pangling saya. Iya, bukan. Sehat ya Ustadz? Baik, alhamdulillah, Bu. Iya, Ustadz mau nanya. Dengan fenomena yang tadi Ustadz kasih tahu, eh, seakan-akan memanggil Dajjal itu tadi ya, Hmm. mengsegerakan untuk kaum Hmm. kaum Yahudi dan Nasrani. Nah, ini yang terjadi saat ini yang masih hangat-hangatnya nih dengan Hmm. kejadian Amerika dan Israel menyerang Iran dan akhirnya seperti ini sekarang ya Hmm. di bulan suci Ramadan juga lagi gitu ya Allah, rasanya Hmm. gimana gitu. Kalau Hmm. menurut Ustadz Sahal apa sih ini gitu? Karena saya Hmm. memang nggak begitu mengikuti eh, perkembangan perang ya, karena nggak mau gitu, nggak suka. Tapi Hmm. saat ini mau nggak mau harus mengikuti salah satunya karena ada keluarga juga yang sedang ada di eh, Arab Saudi yang nggak bisa pulang gitu loh. Hmm. Dan itu juga jadi panik sendiri gimana? Memang penerbangan juga ditutup, memang untuk Betul. keamanan memang dihentikan dulu. Itu kan dunia ya, tapi kan Betul. ada setidak-tidaknya seperti yang saya baca kemarin, Cak Nun telah memprediksikan ini 14 tahun yang lalu. Kejadian ini terjadi. Wallahu a'lam bishawab ya, gitu. Nah, Hmm. itu bagaimana gitu Ustadz Sahal biar kita semua juga tenang, mungkin ada keluarga sana atau kerabat yang sedang ada di daerah konflik ya, Timur Tengah terutama. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Minta salam wabarakatuh. Ya, ini memang kalau kita lihat sebenarnya ini berawal dari sebuah geopolitik dunia, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ini juga semua izin Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala sedang menunjukkan sebuah keangkuhan para pemimpin-pemimpin dunia di mana keangkuhan mereka menganggap merasa dengan kekuatannya itu bisa menaklukkan dunia. Tapi mereka lupakan Allah. Ya, Allah sedang perlihatkan bagaimana keangkuhan setan Nyaho. Allah sedang perlihatkan bagaimana Trump, ya, keangkuhannya mereka. Bahwasanya gue bisa naklukin dunia, gue punya kekuatan besar.
ini juga sudah berlangsung sebenarnya. Bagaimana Namrud ya, sebuah penguasa yang zalim, bagaimana Fir'aun laknatullah alaihi yang mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan Rob kalian yang paling tinggi, merasa kuat, mereka mampu membinasakan seorang Musa ya, tapi subhanallah izin Allah Subhanahu wa taala ini nggak bisa. Nah, ini juga Allah sedang perlihatkan kepada kita bahwa boleh jadi ini percikan-percikan awal. Karena nanti akhir zaman itu adalah ketika perpecahan itu terjadi, perang besar itu terjadi, maka ini mulai bermunculan fitnah-fitnah semakin besar, ya. Fitnah-fitnah semakin besar. Nah, yang saat ini terjadi adalah kita tenang aja, kaum muslimin kita semua tenang, kita nggak usah panik, kita nggak usah khawatir, karena sesungguhnya yang sedang perang itu adalah Iran, Amerika, Israel. Terus saya pernah ditanya posisi kita di mana? Posisi kita di mana? Kita tidak ada di posisi mana-mana karena kita sedang diperlihatkan sama Allah Subhanahu wa taala orang-orang zalim saling berperang. Karena kalau kita ingat sejarah ya, kalau kita ingat sejarah bagaimana kejadian kaum muslimin yang ada di Suriah itu dibantai. Ya, pada saat Bashar al-Assad membantai kaum muslimin, ketika Iran saat itu, ketika Ali Khamenei yang kemarin mati, ya, tewas, sampai ada yang bilang syahid, saya masih nggak setuju ketika dia dikatakan syahid. Karena dia yang mendeklar, dia memberikan sebuah fatwa, perangi Suriah. Yakni perangin kaum muslimin Ahlus Sunnah. Bunuh mereka. Habisi mereka. Jadi ada pernyataan-pernyataan itu yang muncul di saat itu. Bahkan ketika dulu waktu saya lagi aktif-aktifnya mengikuti perkembangan Suriah, ada beberapa syekh dari Suriah datang ke Indonesia. Syekh Ghoyas, salah satunya Syekh Ghoyas mengatakan, ya salah satunya Iran ikut andil dalam peperangan Suriah ini. Dia memberikan support dan kekuatan penuh agar kaum muslimin ahlu sunnah dibantai di Suriah. Makanya kalau kita lihat saat ini bagaimana? Ya kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga peperangan ini cepat selesai. Ya, peperangan ini cepat selesai. Dan kalau kita ditanya, lantas sikap kita kemana? Kita nggak bersikap. Kita lihat aja dulu. Terus kan bagus Iran memerangi Israel. Ya, alhamdulillah. Izin Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan Iran juga kemudian terbantukan kaum muslimin yang ada di Palestina, yang ada di Gaza terbantukan. Karena dengan rudal-rudal balistiknya, dengan nuklir-nuklir yang dikirimkan itu terbantukan. Bagaimana kota Tel Aviv saat ini sedang diporak-porandakan sama Iran, itu kita bilang alhamdulillah izin Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya ini menarik. Ini kalau kita buka lembaran sejarah, makanya semua kalau kita lihat dalam kacamata Al-Qur'anul Karim, ini ada di surah Al-Anfal. Ini tadabur. Ini kalau insya Allah ada kesempatan lain, kita bisa jadi akan mentadaburi bagaimana surah Al-Anfal ini tentang bagaimana peperangan Badar, ya, peperangan Badar. Di surah Al-Anfal ini gambaran tentang walaupun di perang Badar itu 1.000 orang kafir Quraisy dan kaum muslimin hanya 300-an orang, tapi para sahabat itu menganggap ya Rasulullah saya udah bunuh mereka, saya udah mencacak-cacak mereka, saya udah motong-motong tangan mereka. Kemudian Allah bantah itu. Kenapa? Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Bukan kamu yang membunuh mereka, tapi Allah melalui malaikat-malaikatlah yang membunuh mereka. Allah dan malaikat-malaikatlah yang memanah-manah mereka. Nah, saat ini kemenangan yang kita lihat kehancuran Tel Aviv, Amerika Serikat bentar lagi, itu merupakan Allah yang ikut andil dalam peperangan ini melalui malaikat-malaikatnya. Bahkan peperangan Gaza saat itu pas Tufanul Aqsa, ya awal mula 7 Oktober itu berlangsung, itu malaikat-malaikat Allah udah turun. Makanya dari pertanyaan ini, yuk kita sama-sama berdoa semoga perang ini segera selesai. Kemudian kita tetap tenang karena hakikatnya Allah sedang memberikan
tontonan gratis kepada kita bagaimana kehancuran zalim, orang-orang zalim yakni Yahudi laknatullah alaihim ajmain bersama Amerika Serikat. Nauzubillah. Benar. Itu Bu Nita. Iya, alhamdulillah. Semoga kami semua keluarga dan sahabat yang terpisah jauh ini bisa lebih Ya, tenang ya. semoga Allah Tapi jaga, Allah jujur, jaga, ya, Allah lindungi mereka. amin, 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 amin. Tapi Amin. jujur tetap ada rasa ketar-ketir kapan Betul, pulangnya, mereka bagaimana, wajar, gitu wajar. kan. Iya, Doain iya. supaya cepat selesai aja, Bu. Insya Allah. Amin, amin. Insya Allah, insya Allah. Ustadz Sahal, sampai ketemu nanti ya. Ya, Datang kan? sama-sama. Insya Allah di Ya, Sanlat ya kita ketemu Dan dengan Ustaz Sahal. ya. Ya, kita itu dulu rukiah dulu lagi Ustadz Sahal. Udah banyak nih jin setan. Masya Iya, Allah. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. alhamdulillah. Bu Aulia, Bu Oli. Mbak Oli, silakan Mbak Oli. Ya, Ustadz. Ustadz, kalau kita menyambung tadi dari situasi dunia, kan sebenarnya saya pribadi itu masih punya mimpi kayak mau melanjutkan studi, misalnya gitu kan di luar negeri. Kayak apakah bijak gitu untuk keluar dulu gitu kan dari Indonesia. Kalau misalnya kita memegang kayak yaudah insya Allah aman gitu ya. Kemudian yang kedua, Ustadz, mengenai normalisasi. Tentu kayak sangat normal sekarang orang-orang melihat pacaran misalnya gitu kan. Nah, kalau misalnya sebagai seorang yang belum menikah gitu ya Ustadz, bagaimana sih interaksi yang sehat gitu untuk nauzubillah mendekati itu dan tapi tidak juga antisosial gitu. Jadi mohon bimbingannya Ustadz biar tetap sesuai fitrah tapi juga bisa berfungsi secara sosial dengan baik. Hatur nuhun. Bismillah. Ini Masya Allah. Dari pertanyaan ini, bijak nggak? Bijak aja sebenarnya. Nggak masalah. Juga kalau kita memang masih mau melanjutkan kuliah kita atau menuntut ilmu di luar Indonesia. Insya Allah setelah peperangan ini selesai juga akan kembali adem ayem, damai lagi. Bismillah. Insya Allah itu juga menjadi sesuatu yang bukan dilarang ya. Bukan dilarang. Maka ini karena ilmu Allah itu luas, dimanapun ada, itu akan ada ilmu Allah. Maka teruslah menuntut ilmu tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana normalisasi sebuah hubungan yang kita belum nikah dan lain-lain. Ya paling tidak tetap kita berkomunikasi, tetap kita menjaga batasan-batasan. Ya di mana kita seorang wanita dan kita seorang laki, kita jaga batasan-batasan itu. Kalaupun komunikasi sah-sah aja. Kita berkomunikasi, kita tanya jawab, oh